Halo. Ya. Boleh berisik gak sih? Boleh gak sih? Boleh. Halo para tamu yang lagi di rumah. Waduh, nih kita hari ini ada set yang berbeda dari yang seperti biasanya nih, Bang. Ya. Dan Nov. Kita lagi bertamu. Iya. Ruang tamu yang bertamu ya. Kita hari ini lagi nggak di ruang tamu, nggak lagi di studio ruang tamu, tapi kita lagi di ruang tamunya sama Bay. Selfie Usagi. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Pasti tahu lah. Udah hits banget. Alah, apalah saya. Oh iya. Apalah tuh? Diem. Silakan Opa. Jadi kenapa harus gue? Sebagai seorang perempuan, Iya, Oh gitu. Enggak, kenapa Iya. kali ini kita temanya ngundang Mengundang Selfie Usagi. Lu boleh koreksi nggak sih pakai bacanya pakai V, selfie bukan No, selfie. itu tadi gue sebenarnya tanya ke Tadi Terus sempet gue nanya. tanya langsung Bayu gitu Tanya kan. tadi sama Bayu. Lah gua sama Instagram lu, Sel. Bayu. P sama H kan bacanya Free. Selfie. Tadi kita di perjalanan di sini terus kita sampai ngomong ini orang Sunda ya pakai V. hati-hati loh, orang Sunda pada marah. Benarnya gitu. Enggak, itu bener namanya emang gitu. Oh, oke. Tapi itu bukan nama asli juga sih, by the way. Oh iya, nama Iya. aslinya siapa? Selviana. Oh, tetap masih pakai V. Pakai V, Pakai V, Bang. Iya. Aduh, gimana? Aduh, Bayu nih. Jadi kita koreksi ya. Dulu padahal sekantor lu kagak tahu. Kita sebut kantor, Sel. Kayaknya sempet deh. Bayu emang nggak care ya. Sedih gua. Oke, maafin saya. Fans-fansnya Selfie. Itu bisa dihujat netizen sih, bener sih. Tapi Jadi gimana nih, Noh? kenapa selfie Iya. ada di sini? Sebenarnya gue tuh pengen nanya gitu kan. Karena gue sering di apa namanya? Bukan dihujat. Hah? Di apa ya namanya? Dibully. Bukan dibully, kayaknya ya dibully sih. Semacam dicengin gitu kan. Oh. Lu apa-apa minta diduluin, lu apa-apa minta di apa namanya? Ladies first. Bener gitu-gitu. Kenapa sih persepsi-persepsi kayak gitu selalu ada di perempuan gitu kan? Tapi emang bener lo selalu mintanya ladies first. Nggak juga sih, gue sebagai perempuan nggak juga. Oh, oke. Kebanyakan persepsi orang mungkin ya. Tapi ini opini gue pribadi ya, gue tidak bisa mewakili gender apapun. Kalau menurut gue sih harusnya hal-hal seperti itu hal simpel yang nggak usah diributin sih. Maksudnya apa ya? Gimana sih cara gue? Nah, ini kan banyak tuh biasanya kalau misalkan kita mau masuk ke gerbong kereta lah, Iya, terus mau iya. melakukan apapun lu, ngomong apa sih gua melakukan apapun gitu kan. Pasti kan ada beberapa perempuan yang bilang, dulu nih perempuan dong, ladies first dong dan lain-lain gitu. Kalau masalah ladies first sih gue nggak terlalu pusingin ya, mau cowoknya duluan dan jalan duluan juga gue sih nggak masalah gitu. Tapi memang orang misalnya kayak gue deket sama cowok gitu, terus let's say dia kalau buka pintu gue duluan, itu akan menjadi nilai plus. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi tergantung ke personalnya masing-masing gitu. Iya, kan? personal masing-masing aja. Itu good gesture lah, lebih ke situ aja. Cuma menurut gue bukan suatu keharusan kalau ladies first ya gitu. Tapi mungkin juga bisa dibilang kan cowok kita kan sebagai pelindung. Bener banget dong. Bener banget. Bener cowok sebagai ini. Gue pro, tenang. Maksud gue pro untuk perempuan-perempuan harus didahulukan. Oh, baik. Kita laki-laki dong, kita kan tekan. Tapi Gentle menurut man. Sel, emansipasi wanita tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kalau menurut gue Yang modern ya? Yang modern. Aduh, mungkin yang bisa menjawab ini seharusnya yang bener-bener feminis ya. Gua kan istilahnya orang biasa ya. Untuk isu-isu seperti ini gua nggak terlalu gimana banget. Cuma emansipasi wanita sih menurut gue ya lebih ke memiliki hak yang sama seperti laki-laki gitu. Lebih ke situ aja sih. Jadi tapi kan banyak tuh yang kayak kalau misalnya debat, emang cowok bisa ngelahirin. Terus atau ya lah, lu cewek bisa nggak angkat galon sendiri? Gitu. Nah, menurut gue yang namanya cowok dan cewek itu mau gimana pun berbeda. Tapi bukan berarti ada satu yang lebih di atas gitu. Jadi gue melihat perempuan dan laki-laki itu seperti sendok dan garpu, sesuatu yang seimbang tapi fungsinya tetap berbeda. Dan saling membutuhkan. Saling membutuhkan, gitu. iya. Jadi ya
jangan disamaratain semua gitu. Ada bedanya antara equal sama justice kali ya. Gitu. Ngerti gak, Bay? Enggak. Equal sama justice. Air minum kan? Oh iya. Bisa. Tapi lu kan pernah viral kan di Twitter waktu itu nyari suami yang dengan gaji 30 juta. Iya. Nah, standar lu tuh kayak gimana sih? Dan lu kenapa Ngelempar tweet kayak gitu? Oh, waktu itu ini udah lama banget ya, itu by the way udah tahun lalu lebih ya. Betul. Pokoknya sih sebenarnya itu cuma ada temen gue kayak nge-tweet, coba dong deskripsiin kriteria pasangan lo yang spesifik gitu. Ya semua jawab termasuk gue, cuma mungkin karena gue nyebut nominal yang dianggap sensitif ya jadinya viral gitu aja sih. Nggak ada maksud tertentu gitu. Nggak ada ya, sama aja kayak yang lain jawab, yang lain juga pada banyak jawab mapan, cuma mungkin mapan kan nggak ada angka ya. Iya. Jadi nggak diributin. Angkanya itu mungkin yang bikin rame kali ya. Iya, karena kan standar orang beda-beda ya, gitu sih. Ada yang menurut orang kayak ya lah kayak Hotman Paris 30 juta mah apaan ya gitu. Cuma ada juga orang yang gila 30 itu mahal banget buat sebulan, gue gimana caranya ya, ada juga gitu. Jadi ya nggak bisa dibilang itu terlalu rendah atau terlalu tinggi, sesuai standar masing-masing aja. Yang sensitif mungkin yang gajinya UMR kayak kita gitu kali ya. Kita kan berdua. kita berempat ini. Tapi memang saat when it comes to public gitu ya, kayak di sosial media, standar lo somehow bisa menjadi perdebatan orang lain karena masing-masing saling memaksakan standar mereka ke orang lain gitu. Jadi yang nggak bakal nemu itu entah itu masalah pendapatan, entah masalah apapun, ya susah kalau lu nyekokin standar lu ke orang lain gitu aja. Justru malah gue bilang tweet lu waktu itu adalah sebuah motivasi mungkin. Harusnya. Seperti lo ya, kan lu bermotivasi aja Mbak ya. 30 juta mungkin punya lebih kehidupan yang lebih. Gitu, Bay. Betul. Agak kaku Nova kan? Aku bingung jadi. Kali ini bener-bener gue sendiri pun juga agak sedikit grogi sih ketemu sama Mas Selvi. Jadi ya, gue biasanya nggak pernah gini. Karena selama ini kita di tempat sendiri. Iya, biasanya kita di studio ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini kan challenge juga buat kita ya. Kita tadi ya keluar dari studio, kan kita coba bertamu di tempat lain. Terus kan perempuan-perempuan sekarang tuh kan banyak yang belajar buat self love gitu ya, untuk lebih mencintai dirinya sendiri gitu. Nah kalau dari pandangan lu itu perlu nggak sih perempuan? Oh ya perlu lah, nggak cuma perempuan sih, harus perempuan dan laki-laki, semua orang menurut gua perlu self love gitu. Cuma harus dibedakan antara be yourself sama be the best version of yourself gitu. Kadang-kadang ada orang yang terlalu mikir self love tapi jadinya toxic positivity gitu. Ya kan? Kayak gue self love tapi karena gue mencintai diri gue sendiri, gue nggak mau berusaha untuk jadi lebih baik karena menurut gue ya gue begini orangnya gitu. Padahal kalau misalnya lo bisa memperbaiki ya kenapa enggak? Menurut gue justru itu yang namanya self love gitu. Terus selalu belajar untuk jadi lebih baik. Nah, kalau gue lihat kan lu di Instagram suka ngelempar pertanyaan gitu ya. Tujuan lu untuk bikin itu apa sih? The engagement lah. Iya betul banget. Oke, baik. Ya tidak poin orang. Pengen muter-muter gitu. Bingung kan lo? Dijawab gini lo mau kemana coba di sini? Langsung ke motor. Itu kan cuan. Ke situ jalurnya balik. Engagement lah. Gitu. Tapi emang sih gue saat mulai ngelempar Q&A tuh gue banyak mendapatkan cerita-cerita yang menurut gue ada yang gue juga sering gitu ya. Gitu yang ya lu baca nggak pas? Jadi kayak dia ngelempar satu gue inget kapan lu pertama kali berhubungan gitu kan, dan itu banyak banget yang jawab gitu. Dan bervariasi betul. Banyak pertanyaan-pertanyaan sensitif juga yang dilempar dan ternyata banyak yang jawab iya. Gitu loh. Karena saat menurut gue kan kalau gue ngepost jawaban orang kan di
di anonimus kan, jadi kayak gue nggak ya cuma kasih tahu gendernya cewek atau cowok gitu. Ya orang-orang tuh jadi lebih bisa jujur gitu. Kadang-kadang yang bales pun juga pakai fake account atau second account gitu yang pakai namanya nggak jelas atau apa, tapi gue tahu dia mungkin mau meluapkan apa yang selama ini tertahan gitu. Yang menurut gue sih bagus sih. Jadi ya pertama itu yang masalah first experience ya, itu waktu gue pernah Q&A, seenggaknya untuk orang-orang mungkin mikir bahwa oh ternyata hal seperti itu sudah banyak dilakukan orang gitu, mungkin nggak semua orang, atau ada juga yang masalah cheating itu juga lumayan ramai tuh. Beberapa teman gue kayak mikir gila ya ternyata banyak banget yang cheating padahal udah married gitu. Gitu itu kayak di situ adalah tempat dimana lo bisa melihat realita kehidupan itu seperti apa gitu. Dan itu apa ya, ngebuka mata sih sebenarnya sih. Karena yang lu lihat selama ini kan kayak baik-baiknya aja gitu kan, kenapa ini berdua pada diem? Bingung kan jadinya, harus seperti apa? Bagaimana? Kan udah disepakati tadi ya. Kali ini aja Jadi kanan kiri jadi panjangan kayaknya. Gimana nih? Kali ini aja no. Kan biasanya di episode sebelumnya ada yang diem nih. Masuk di kecandaan kita. Ini aja. Kita sebagai orang bodoh di episode ini hanya menyimak. Aduh, sakit perut gua beneran ini asli. Allah. Gua mau jadi orang pintar nih, mau nanya nih. Lu kan juga terkenal sebagai seorang fashion designer. Oke. Mulai kapan tuh? Oke, gue tuh dari dulu pengen jadi fashion designer. Ini gue agak lama ya, nggak apa-apa ya. Gue pengen jadi fashion designer dari gue SD gitu. Kan biasanya kan anak kecil tuh bisa ganti-ganti tuh cita-cita. Nah gue nggak ganti-ganti tuh saat itu. Sampai pas SMP gue pengen banget masuk S-Mod. Tapi akhirnya karena masih SMP ya gue masuk SMA dulu. Itu pun tadinya gue mau masuk SMK Tata Busana, tapi nggak dibolehin sama nyokap karena katanya takutnya gue berubah pikiran. Ternyata gue nggak berubah pikiran. Abis SMA gue masuk S-Mod fashion design, ternyata gue nggak suka ngejahit. Akhirnya gue pindah ke Lasal, masuk fashion business. Barulah habis itu gue lulus. Oh tapi pas gue masuk Lasal tuh gue udah mulai ambil pesanan orang gitulah, custom design gitu, umur 19 kayak pertama kali. Terus habis itu gue mulai pas lulus 2013 gue mulai seriusin, ternyata modalnya gede banget untuk bisa maju ke istilahnya apa ya, karena saat lu jadi desainer kan lu harus ngejual nama lu gitu. Nggak cuma ngejual bajunya doang gitu. Jadi nah untuk menjual nama itu lumayan susah, bisa tau lah advertising biasa aja berapa, apalagi saat ngejual nama lo berarti lo circle lo harus lebih tinggi. Untuk masuk circle lebih tinggi modal lo juga harus besar buat diri lo sendiri gitu. Gue kayak dan jujur aja gue kurang suka bersosialisasi. Gue tuh cukup awkward in person kalau misalnya berada di suatu suasana yang baru gitu. Jadi gue kayak aduh too much effort dan modalnya juga gede banget. Gue sebenarnya dimodalin sih, tapi jujur modalnya tuh nggak cukup untuk sampai ke tahap itu gitu. Ya udah akhirnya gue sekarang udah nggak jadi fashion designer by the way. Sekarang gue kantoran, gue ada usaha yang lain juga, ada juga usaha baju juga, tapi gue udah nggak ngedesain sendiri karena pertama itu, kedua terus human resources, jadi human management itu susah banget, lebih susah daripada lu ngurusin produksinya sendiri dan pegawainya. Jadi menurut gue kayak aduh effortnya banyak banget dan ya udah akhirnya gue coba yang lain. Nah inilah yang menurut gue harus orang-orang pahami bahwa nggak masalah lu untuk keluar dari jalur yang lu pikir harusnya di situ gitu. Karena kadang-kadang rezeki lu memang di tempat lain. Bisa dibilang rezeki gue di tempat lain lebih jauh lebih tinggi dibanding di yang gue pikir passion gue ini gitu. Sebenarnya nggak masalah juga untuk pindah begitu gitu. Jangan menutup diri deh intinya gitu. Tuh, para tamu yang lagi ada di rumah ya kan. Bukain aja semuanya. Maksudnya? Jangan menutup diri. Langsung bilang. Itu jadi kalau misalnya memang kalian merasa itu bukan nggak nyaman kali ya, tapi kalau misalnya memang kalian mau mencoba sesuatu nggak ada masalah juga ya. Nggak ada masalah. Tapi rezeki itu malah dari situ gitu. Keluarlah. Nyanyi kok. Ini cukup. baik sudah baik. Udah baik. Jangan diterusin Mbak. Nah, Sel, dari semua pencapaian lu yang barusan, goals lu itu di mana sih? Yang paling lu merasa puas mungkin
gue suka saat gue bisa explore berbagai negara di dunia ya. Oke, gue lihat juga suka traveling kan. Nah, cuma sayangnya lagi corona begini gue tidak bisa kemana-mana. Sepertinya tahun ini sampai tahun depan kita lebih baik di Indonesia saja. Jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi gue paling suka saat gue explore ke negara-negara baru. Balik lagi ke fashion designer. Kalau misalnya fashion lu nggak bisa datengin duit, Indian yang bisa datengin duit kan yang bisa bikin gue pergi kemana-mana gitu. Bener nggak? Yap. Bener juga nih. Berapa duit? Apa tuh maksudnya? Bener, maksud gue saat lu bilang kayak duit mungkin bahasan sensitif gitu. Ya. Tapi ya ampun, lu nafas juga iya, betul. Iya. Lu bangun tidur, kasur lu beli pakai duit, AC-nya pakai duit, Betul. lu bayar listrik segala macam. Indian ya itu gitu. Gimana? Udara aja bayar sekarang. Emang ya? Maksudnya? Oksigen lu kalau misalnya sakit gitu. Ya itu kan special case Itu ya, berbaik pulang deh mendingan. Ini sebenarnya mau lucu. Tapi cuma gak ada yang nanggepin dia, gimana sih? Jangan saya. Lu kan sejauh ini tuh udah ada posisi lu sekarang dan pencapaian-pencapaian lu gitu kan, dari yang tadinya lu bercita-cita sebagai fashion designer, terus lu bisa menghasilkan uang dari yang lain-lain gitu kan. Kira-kira ada nggak sih tips and trick biar perempuan-perempuan yang lain tuh juga, atau orang-orang yang lain tuh juga bisa punya semangat kayak lu untuk dapetin goal? Ya pertama lu harus punya tujuan hidup sih gitu, karena kadang-kadang kalau lu cuma hidup day by day ya lu males juga gitu. Gue pernah sih berada di posisi kayak gue mau ngapain ya gitu, kayak udah stres banget itu. Pertama itu lo harus tahu apa yang mau lo capai dalam hidup lo. Jadi lo punya tujuan, lalu ya udah kalau udah ketahuan visinya apa kan lebih enak tuh. Apaan sih, gue ngomong apaan sih? Ini Dia ngomong serius. Dia kita udah berapa belum? Kita udah berapa? Bener dia tadi ngomong bohong kita Kita juga nggak tahu. Itu udah merhatiin serius. Bingung, gue coba muter-muter di situ doang punya tujuan. Apalagi ya? Oh ya, sebenarnya sih level yang di atas gue masih banyak banget ya. Gue juga masih level biasa-biasa aja sebenarnya. Cuma mungkin yang namanya lo mau jadi perempuan yang mandiri ya lo harus make sure bahwa lo punya pendapatan. Entah itu lo nanti jadi ibu rumah tangga atau wanita karir, seenggaknya lo tetap yang misalnya bisnis di rumah atau apa gitu. Karena menurut gue perempuan yang mandiri, basically orang yang mandiri adalah orang yang saat lo bener-bener cuma sendiri ya lo tetap bisa hidup gitu tanpa bantuan orang lain gitu. Gitu no. Enggak, lu ngomong tadi cengar cengir. Ini episode paling kocak sih. gue juga jawab gini kayak nggak yakin. Tapi ya udahlah. Nggak yakin sih, nggak mau jawaban sih, nggak yakin. Tapi gue jawab apa lagi? Apalagi dia? Gue juga bingung. Tuh, nih makanya nih. Nanya jangan dalam-dalam lah, nanya warna favorit aja. Oke, warna favorit lo. Kita bisa. Gue tau, gue kan kerja bareng selfie ya. Gue selalu template pertanyaan itu ke Apa tuh? beberapa yang sempat narasumber. Iya, narasumber gitu. Cowok idaman lu kayak gimana? Asik. Udah viral kemarin bagaimana? Gue nggak ngikutin kayaknya. Lu gimana sih nyari skrip? Cowok idaman gue ya kalau misalnya yang viral itu ya walaupun angkanya sekarang mendingan gue tutupi, tapi secara finansial menurut gue harus balance sama gue at least gitu. Karena kalau misalnya ini ntar gue panjang lagi. Nggak apa-apa. Serius? Menurut gue namanya finansial itu sekali lagi sensitif, tapi itu penting banget. Kalau misalnya gue pernah sama yang secara finansialnya terlalu di atas, gue nya nggak bisa ngikutin, terlalu di bawah, cowoknya minder. Jadi paling enak menurut gue balance gitu. Jadi lu punya, karena masalah saat lu married tuh akan banyak gitu. Jadi jangan sampai masalah keuangan itu nambah-nambahin masalah lo gitu, cukup masalah yang lain aja. Sama itu. Terus yang kedua, yang penting sih apa ya? Ke distract Lin. Yang kedua
Lupa. Yang kedua, ini mungkin agak aneh ya, tapi menurut gue penting banget gue punya cowok yang melihat value agama tuh sama seperti gue, which is nggak terlalu penting. Mungkin mungkin buat orang-orang lain, oh agama tuh penting, gue harus iman segala macam. Tapi gue sendiri melihat agama itu, ya Allah gue takut di-bash. Gak apa-apa, Reza Arab juga sering ngomong gitu. Kalau menurut gue agama itu baik, semuanya baik gitu. Dimana gue nggak mau membeda-bedakan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Nah, itulah yang gue mau lihat dari pasangan gue sendiri. Jadi walaupun dia beda agama, tapi dia melihat value-nya sama seperti itu, gue merasa lebih cocok daripada satu agama, tapi yang satu fanatik banget, itu gue lebih gak cocok. Gitu. Itu sih menurut gue value dari agama dan kehidupan tuh harus sama gitu. Terus, nah ketiga, pertanyaan-pertanyaan sensitif yang seperti ini kalau misalnya udah serius ya, gue selalu nanya, kalau misalnya nanti lo punya anak gay, are you okay with that? Gitu. Atau kalau misalnya di antara kita nggak bisa punya anak, terus nanti lo mau adopsi kah atau lo mau divorce kah gitu? Karena ini kan hal-hal yang sensitif, masa depan, jangka panjang. Menurut gue itu satu visi itu lo mesti make sure dulu di depan tuh harus pas gitu. Bagus seperti itu. Gitu, Bay. Sangat serius banget. Padahal tadi dia nanyanya, pengennya jawabannya nggak serius. Sekarang dijawabin serius malah bingung. Enggak, kenapa di akhir gitu serius? Kenapa nggak dari awal? Ya, kita udah habis nih ya, kita harus potong aja nih kan. Lu enggak banget ya. Udah gue capek banget nih. Karena pembicaraan terlalu serius, gue agak sedikit bingung. Saat ini kan gue mau ngomong apa? Kita nggak mau bagian porsi kali ini. Ya karena mungkin dengan temanya juga. Kita ajukan Nova sebagai lead kali ini. Oke tuh buat para tamu yang lagi di rumah, ya kan. Thank you banget udah nonton. Ruang tamu lagi bertamu di rumahnya Selfie. Selfie pakai. Nah. Bukan P. Iya. Terus gimana lagi? Baik terus tolong lah. Closing, tolong lah. Baik. Sautin. Lanjut aja lagi terus mana? Ayo putus ini. Ayo. Pokoknya yang pastinya jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Ayo. Terus kalau misalkan itu Instagramnya siapa ya? Ada di sini Instagramnya Ruang Tamu juga ada. Ini nggak nutup kemungkinan kita bakal bertamu ke tempat yang lain juga. Kita bakal cari suasana yang baru ya, Pak? Iya dong, jadi di kantor studio terus. Kantor Suntuk. Curhat Oke, thank you banget untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk nonton segmen kita, segmen episode kita di minggu depan. Kita closing ya. Bye.